Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan media informasi berbasis Google, ya, berbasis Google. Ini bisa untuk kesehatan masyarakat dan juga bisa untuk pendidikan ya. Tapi sekarang kita akan bahas dulu untuk kesehatan. Nanti kita akan bikin lagi sebuah video, satu video lagi untuk pendidikan, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah ICT dan ini merupakan pertemuan ke 5 ya sebenarnya. Nah, ini kemarin penggunaan ICT sebenarnya pertemuan kelima. Kenapa jadi 4 kemarin? Karena saya tidak memasukkan perkuliahan pertama itu di orientasi mata kuliah itu kita lewat, jadi langsung ini 1 2 3 di dalam video. Jadi sebenarnya kita sudah memasuki pada pertemuan ke-6 ya, pemanfaatan media informasi berbasis Google itu ya. Nah, di pemanfaatan media informasi berbasis Google ini kita ada Google dulu ya. Kita diawali dari Google. Jadi dari sorry ya, dari Google dulu, Oke, kita mulai dari Google dulu ya. Nah, dari Google, dari Google dulu ini. Kemudian dari Google ini kita harus memiliki yang namanya Gmail. Ya, ini syarat utamanya, kita harus memiliki Gmail dulu. Ya. Nanti dari Gmail ini itu bisa masuk lagi satu, yaitu ke namanya ya Google aja ya, Drive ya, namanya Google Drive. Nah, nanti di Google Drive ini kita bisa membuat yang namanya Google Dokumen ya. Ini dari Google Drive itu ada di dalamnya fasilitas untuk membuat Google Dokumen. Kita bisa membuat Google Form ya. Ini kita juga bisa membuat spreadsheet ya, yang nantinya ini semua bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah laporan sebagai informasi di bidang kesehatan, gitu kan ya, sebagai informasi di bidang kesehatan. Nanti itu semua bisa kita gabungkan untuk menyusun laporan atau informasi bidang kesehatan. Oke, caranya gimana? Langsung aja kita check it out. Silakan teman-teman mahasiswa buka laptopnya masing-masing ya. Kita langsung aja. Yang pertama kita ke Google Doc dulu. Saya pakai Google Drive-nya yang ini aja lah, Ikes. Oke. Nah, kalau di awal-awal sebenarnya kita pengennya itu praktik langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan ya, karena mengingat sekarang sedang ada wabah atau pandemi corona ya, jadi kita ngebahasnya sesuai dengan apa yang saya ketahui aja ya, gitu kan, karena saya tidak tahu secara langsung tentang bagaimana proses pelaporan yang dilakukan di puskesmas, gitu kan ya, ataupun di dinas kesehatan. Oke, yang pertama kita akan membahas dengan penggunaan akun Gmail ya. Jadi akun Gmail, Anda kan sudah memiliki akun Gmail. Nanti akun Gmail Anda langsung aja ke Google Drive ini ya, Google Drive. Linknya akan saya sertakan di deskripsi, atau Anda bisa cari aja di sini ya, ketik aja Google Drive ya. Nah, ini Google Drive. Kita cari Google Drive, cari yang free cloud storage ya.
15 giga ya. Jadi setiap akun itu dia dikasih jatah 15 giga oleh Google ya. Ini 15 giga lumayan besar ya, bisa untuk menyimpan foto, cerita, desain gambar, gambar rekaman, video dan lain sebagainya ya. Nah ini ya, di sini nanti ada pertanyaan dulu. Ini kunjungi pribadi atau untuk bisnis, kita pilih yang kunjungan Google Drive saja, kunjungi Google Drive aja. Oke, nah ini ya, nah ini punya saya ini sudah penuh banyak banget ya. Nah, ini kan nanti akan diarahkan ke arah sana. Nah, itu adalah cara membuka Google Drive kalau memang mulai dari nol ya. Atau Anda bisa supaya lebih mudah Google Drive Anda bisa seperti saya ya. Anda memasukkan di sini di VPS ya. Anda tinggal tambah aja VPS nya, ada ini tambah aja VPS nya selama ini. Anda tambahkan lagi Google Drive. Sorry. Aduh, saya lupa lagi teman-teman, kemana nambahnya ya. Oh ini namanya apa? Namanya misalkan namanya ini, namanya misalkan apa ya? Google. URL-nya kita masukkan. Ini Google Drive ya, ini kita masukkan misalkan yang ini ya, yang mana? Taruh dulu. URL-nya Google misalkan. Saya lupa tadi Jawanya harusnya copy dulu. Oh nih ya, Google Drive udah keluar, tapi namanya Google Drive ya, harusnya kayak yang ini. Kita copy dulu, saya ulangi ya, kita coba lagi. Ini cara saya aja, mungkin ada cara lain yang lebih bagus ya. Misalkan data drive to ya. Kemudian more. Kenapa ini? Oh ini, kemudian di URL-nya data drive to set. Nah kan, data drive to langsung keluar Google Drive sama seperti yang ini ya, gitu kan. Itu caranya ya, gitu kan ya. Saya juga sedikit mengingat kembali ya, gitu kan. Oke, caranya seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman buka ya, teman-teman tinggal klik aja kayak yang ini ya, kayak yang ini teman-teman tinggal klik aja kan. Banyak sekali yang saya simpan ini, ya biarin aja lah. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat ini Google Drive-nya miliknya, oh my god, semuanya kita ganti lagi ya.
karena Google Drive saya sudah hampir penuh, jadi saya pakainya yang ini aja, yang plastik Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan bikin yang namanya ini. Pertama, sesuai dengan di presentation ini, kita akan membuat yang namanya Google Doc ya. Kita bikin dulu Google Doc. Oke. Caranya kita ke New ya, silakan teman-teman buka Google Drive-nya, kemudian ke New, lalu Google Doc. Nah, ini kita pilih from template atau blank dokumen. Kita pilih blank dokumen aja. Saya kelupaan ya, padahal saya mau bikin ini. Ya lupa Anda. Udah, mulai dari sini aja. Cara membuat, misalkan dokumennya adalah informasi kesehatan kuningan, misalkan sekarang pandemi ya. Nah kemudian setelah ini ya, saya tadi kelupaan, saya mau bikin ini apa namanya, mau bikin sebuah file gitu tadinya, tapi lupa ya, sekalian aja. Nah ini betul, kemudian voice kita bikin ini, kita bikin barang-barang ini di luar pembelajaran ya. Kita ke Indonesia. Nah ini bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, kita sambil jalan aja ya, misalkan gini ya. Oke, misalkan gini, sekarang kita akan membuat si dokumen ini itu bisa dipanggil oleh orang lain gitu kan ya, titik. Nah gitu. Jadi agar dokumen ini bisa dipanggil oleh orang lain, maka kita harus menempatkan search ya, koma. Jadi saat kita mau share, ini ada dua, yaitu share-nya public titik, dan share-nya private ya, privat. Share. Nah titik. Nah jadi ada yang public, ada yang privat ya. Ntar dulu ya, kita pindahin dulu. Ini saya kasih nama materi kuliah Google. Supaya yang ngetiknya di sini, kita prakteknya yang ini. Saya mau bikin supaya nanti materinya saya harapkan bisa di share gitu, jadi teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan materi pembelajaran seharusnya dari awal, tapi karena saya lupa ya.
Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama misalkan gini, kita mau bikin laporan ya. Misalkan ini pada tengah ya. Laporan perkembangan pandemi corona tahun 2020. Misalkan di sini kita bikin lagi ininya rada ke kanan aja, kita bikin lagi namanya A ya. Misalkan divisi apa ya? Bentar. Divisi pengembangan. Oh, jangan pengembangan dah. Misalkan divisi Dishub, artinya dia menangani apa namanya bagian transportasi, gitu kan, penanganan di bidang transportasi. Kemudian ini divisi dinas kesehatan ya, ini contoh aja lah supaya. Nah, kemudian supaya nanti Dishub bisa dia bisa membuat laporan di sini ya, dia misalkan kita bikin insert, kemudian kita bikin tabel, inilah, kita kasih nomor, kita kasih juga ini misalkan kendaraan, kemudian di sininya misalkan penumpang, kemudian misalkan di sini positif, suhu badan ya, suhu badan, misalkan ini keterangan. Bisa kayak di wording ini harus manual. Klik kanan aja. Kemudian insert below ya, kita butuhnya berapa. Oke, kanan lagi, insert below. Bisa langsung nggak? Oh, bisa langsung. Ini apa, ada filter nggak? Oh, untuk ini. Oke, kemudian berikutnya kita mau supaya nanti yang ngisinya bukan teman-teman mahasiswa atau ini diisi oleh pihak Dishub, yang ini diisi oleh pihak dinas divisi. Ini diisi oleh pihak dinas kesehatan ya. Caranya yang pertama, karena ini setiap setiap user bisa edit, maka di sini share, kita ke share. Kemudian di share-nya supaya bisa nulis, kita pakai alamat address. Kenapa kita pakai alamat email? Supaya kalau di sini nih go share link ya, misalkan yang ini. Nah, dia hanya can view, kita bisa can edit, tapi nanti semua orang yang lihat di sini, yang lihat data ini, itu semuanya bisa ngedit loh. Karena kebayang kan kalau misalkan saya bisa ngedit data Anda gitu kan, orangnya itu kan nggak enak lah gitu kan ya. Nah, tapi ini bisa disebar, jadi orang lain bisa lihat datanya langsung gitu kan. Dan orang yang memiliki email ini dia bisa edit gitu kan. Nah, misalkan di sini kita kasih nama, kita kirim ke email yang mana ya, email saya ada berapa sih dulu ya, kita lihat dulu emailnya yang akhirnya. Oh, yang ini deh, tadi pakai Kesmas ya, sekarang kita pakai yang fakultasnya aja. Yang misalkan gini ya, Pikes Unisa Kuningan @gmail.com ya. Saya kirim ke Pikes Unisa Kuningan @gmail, dia bisa nulis ya. Saya kasih catatan, ini merupakan dan dokumen
laporan untuk penanganan kan ya, penanganan COVID-19 tahun 2020 dari berbagai divisi kan ya. Kemudian kita send, ini kan pikes_kuningan@gmail.com, send. Nah, seperti ini, di bagian ini kita buka Gmail, kita buka di, misalkan anggap aja lah saya sebagai saya sebagai di sub ya, Gmail. Ya nggak harus tutup, saya udah bisa kebuka ya. Nah, ini kan ada nih email yang pertama, saya dapat kiriman email dari Kesmas Pikes Indonesia ya, Kesmas Pikes. Itu kemudian selanjutnya kita buka aja langsung ya. Langsung akan diarahkan ke Google juga ya, tapi dia bisa ngedit, kita bisa ngedit ya, misalkan ini di sini ya, nomor tulis nomor 1 ya, misalkan nomor 1 jenis kendaraan elop ya, kan ya, ini contoh aja lah. Kemudian penumpangnya, oh ini Kesmas ya, sorry, karena satu ini ya, ininya Kesmas, karena satu laptop satu PC jadi kebacanya Kesmas. Saya rubah aja lah, jadi Pikes ya. Oh Kesmas, pas kan dia langsung saya Pikes, saya rubah ke Pikes dulu. Apakah Pikes bisa edit atau enggak ya, kita rubah dulu ke Pikes. Dan ini juga bisa digunakan pada saat teman-teman mahasiswa mau bikin makalah kelompok ya, gitu kan. Jadi bikin makalah kelompok sistemnya kayak gini aja. Jadi kita nggak harus datang langsung, kita bisa sambil di pinggirnya ada jom file ya, ada jom file gitu kan. Kemudian di sininya kita sambil ngedit. Nanti kita sambil diskusi sambil ngetik bareng-bareng ya kayak. Nah, kita kan ini elop, kemudian penumpangnya berapa orang? Nah, kan 20 orang ya. Itu kan dia langsung nyamping otomatis. Jadi kita nggak harus kontrol S. Jadi ini tipenya tipe real time ya, gitu kan. Kemudian suhu badannya kita ketik misalkan 300 derajat. Cuman ini kekurangannya, jadi kita sedikit kesulitan kalau untuk belajar ada di mana sih format font kalau nggak salah. Kemudian ada di, nah ini kan tuh tipe-tipenya masih title, masih heading 1, heading 2, ini masih kayak apa namanya website ya, jadi belum terlalu lengkap, nanti editingnya bisa lah masing-masing gitu kan ya. Tipenya masih kayak website banget gitu kan. Nah kemudian berikutnya nih, jadi saya juga fitur-fiturnya belum dipelajari benar-benar, cuman tahu bisa sharing lah, misalkan 300 derajat. Nah, ini kan seharusnya derajat itu kan 0 kecil ya, ada sebenarnya kalau di Microsoft loh, dia biasanya di format font. Ini ada nggak format font? Ini ada. Nah, ini kita tulis 0, ada di format
Nah ini, oh oh gitu ya, sama aja kayak. Oke, nah gitu ya keterangannya, misalkan patut dicurigai, nah, seperti ini. Oke, nah ini kan tiket ya, lalu misalkan si kesmasnya gimana di kesmasnya dan di email kesmasnya. Nah yang ini kan kesmas tuh, kita coba reload aja. Yang penting ininya perhatikan apakah ini kesmas atau tiket ya. Ini kesmas ya, kita baru reload nih. Tuh kan langsung masuk ya, langsung masuk. Padahal email kesmas nggak bikin ini, nggak bikin data tentang ini, tapi langsung ada ya yang bikin. Anggaplah itu emailnya di sub ya yang bikin ya, padahal yang bikin di sub gitu loh ya. Nah ini di sini di email Pickers yang ini apa yang ini, nah yang ini apa saja ya, karena ada ini. Nah padahal yang bikin adalah email Pickers. Nah begitupun misalkan Anda nih pada saat kuliah mau bikin tugas kelompok ya, tugas kelompok. Nah pada saat mau bikin tugas kelompok itu kan bisa teman-teman mahasiswa yang lain di send by email, kemudian setelah send by email itu bisa di apa namanya, bisa dibuka lah gitu kan, bisa di edit bareng-bareng gitu kan, tanpa harus tatap muka gitu kan. Kemudian setelah ini kita ingin informasi ini terpublikasi ya, kita ingin informasi ini terpublikasi kepada si publik itu bisa lihat gitu kan, tapi nggak boleh edit gitu kan. Nah, pakai cara yang tadi kita bisa memanfaatkan blog. Nah, kalau sudah punya blog kita manfaatkan blognya ke new post. Kemudian nanti misalkan para wartawan dia ingin tahu tentang pandemi corona, itu bisa lihat di sini ya, bisa lihat di sini langsung new post. Kemudian nah, kita bikin di sini misalkan informasi pandemi corona, pandemi atau penanganan ya, penanganan COVID-19 di Kabupaten Kuningan. Misalkan seperti ini ya, Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian caranya gimana? Misalkan di sini tulis laporan penanganan COVID-19 ya, bulan ke-1. Sudah cukup 1 bulan aja deh. Kemudian berikutnya kita apa? Berikutnya dari akun Kesmas atau di owner, kan ada owner ya. Nah ini kan sebagai owner ya. Nah ini ada nambah anggotanya ya. Ada anggota chat. Kita bisa chattingan loh. Hai. Coba ada nggak di sini ya? Saya baru tahu ternyata bisa chatting. Oh ada ya. Saya baru tahu. Gimana tugas kita tuh, gimana laporan sudah masuk belum? Coba buka di Kesmasnya, gimana laporan udah masuk belum? Udahlah, mau chatting sendiri ya. Nah berikutnya di sini kan kita inginnya bahwa nanti publik bisa tahu ya, publik bisa tahu. Kemudian dari publik ini karena dia bisa tahu, kita pakainya yang ini can view, jadi hanya bisa melihat ya, can view. Nanti kita coba copy, kemudian setelah di copy Google, nah ini ke Blogger. Nah laporan penanganan COVID-19 bulan ke-1, ini pakai angka 1 ya. Kita ke link ini paste. Nah ini kan open new window. Nah,
Oke, kemudian kita publish, kemudian kita view, coba lihat dia bisa bener nggak bisa ngedit. Oke. Nah, ini pakai emailnya siapa? Kalau emailnya kan harus yang lain, juga boleh Kesmas, nggak boleh Tikes, karena dia sudah punya hak akses ya. Nah, ini emailnya siapa nih? Nah, kita buka. Nah, ini email saya nih, kita buka ya kan ya, klik, coba emailnya siapa nih, yang jelas nggak boleh Kesmas, nggak boleh Tikes. Ini kayaknya email saya deh. Oke, kita rubah dulu, anggap aja ini di komputer yang berbeda gitu kan ya. Kita rubah dulu ke emailnya punya saya. Ini emailnya banyak banget ya, gitulah kalau resikonya jadi admin segala macam. Sambil buka kita lihat berapa email yang saya miliki, bukan ini. Email lihat aja, 1 2 3, oh baru 3 ya, belum lagi banyak lah pokoknya email. Saya stok email banyak yang jelas stok pacar yang nggak ada. Kemudian ini nih kan ya, saya ketik nggak bisa ngedit gitu loh ya, ini nggak bisa ngedit ya. Karena apa? Karena dia hanya bertugas sebagai thank you. Siapa yang bisa ngedit? Tikes sama Kesmas, dia yang bisa ngedit ya, sedangkan saya nggak bisa ngedit. Saya nggak bisa ngedit, cuma bisa nonton aja, nggak bisa ngedit. Nah itu caranya ya, gitu kan, caranya melalui Google Dokumen. Jadi teman-teman mahasiswa bisa ngerjain makalah bareng-bareng, memanfaatkan Google Doc ya, gitu kan. Jadi nggak harus ketemu lah, ini bisa dimanfaatkan di momen-momen saat ini, yaitu di pandemi corona ya. Jadi kalau Anda teman-teman kan bisa ya kirim via WA, kemudian dari via misalkan teman-teman kirim dari via WA. Nah di WA ini kan teman-teman apa namanya docs ya, teman-teman mahasiswa download dulu, setelah download buka lagi, setelah buka upload lagi ya kan, lalu perbaikan 1, perbaikan 2, perbaikan 3, perbaikan 4, perbaikan 5. Oh kebayang kan kalau misalkan lalu ada ini yang ini kurang ya, upload lagi, download lagi, lalu nanti numpuk. Anda teman-teman mahasiswa bisa bayangkan numpuk dokumennya hampir sama, misalkan tentang makalah ICT ya, gitu kan, tugas kelompok. Nah, bikin makalah ICT bareng apa masing-masing ya, baru 1 2 3. Nah kemudian digabungin, baru digabungin. Nah ini kan sudah semuanya bikin di sini di Google Doc semua, meskipun fasilitasnya tidak terlalu lengkap ya, tapi kan nanti bisa satu orang finishing editing ya, gitu kan. Nah tapi yang paling penting adalah isinya di sini ya, isinya itu oleh masing-masing. Oke, itulah misalkan dengan menggunakan Google Doc ya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan yang kedua. Yang kedua itu kita menggunakan namanya Google Drive ya. Yang kedua kita menggunakan Google Drive ya. Nih sesuai yang ini nih ya. Ini kan Gmail udah, Google Doc udah, sekarang Google Spreadsheet dulu ya, Spreadsheet. Nanti kita Google Form aja dulu lah, supaya nanti nyambung ke Google Spreadsheet. Sebenarnya bisa bikin Spreadsheet sama-sama. Sekarang, oh dia mati kalau ke hidden ya. Jadi kalau pengen ngetik terus harus gini aja. Oh gitu. Oke, gak apa-apa lah. Cuma selingan aja.
Oke, kita mau bikin sekarang ini down aja udah. Ini sudah selesai ya. Misalkan gini, kita mau bikin yang namanya laporan menggunakan Google Chrome ya, nanti Google Chrome, atau kita bahas dulu Google Drive-nya ya. Nah, kita bahas prinsipnya dulu ya. Jadi ini sebenarnya di Google itu sudah fasilitasnya sudah banyak ya. Ini di new-nya coba kita lihat ya, di new-nya. Oh, ini emailnya udah pas ya. Nah, di filenya itu sebenarnya udah banyak banget nih, teman-teman mahasiswa bisa pelajari sendiri sebenarnya gitu kan. Kita bisa memanfaatkan. Nah, ini kan bikin folder juga udah bisa ya. Ini udah lemot. Oke, gini nih. Nah, ini kan sliders juga ada nih, Google Sliders ya. Teman-teman bisa bikin presentasi di sini. Bahkan ini, nah, banyak maps juga bisa ya, APK script juga bisa. Oh, Zoom, Jamboard ya, banyak sekali ya. Sites ini untuk website ya. Ini Google Sites untuk website. Jadi sudah nyediain, si Google Doc ini sudah nyediain websitenya juga, namanya Google Sites ya, Google Sites ya. Nanti tinggal teman-teman pelajari aja lah, karena kita nggak bahas itu. Kita bahas sekarang yaitu Google Spreadsheet yang ini ya. Kenapa ini di atas? Karena saya sering menggunakan, jadi pindah ke atas. Kita blank dokumen ya. Ini juga sama prinsip kerjanya. Misalkan kita mau bikin tentang sama ya, laporan ya. Kita bikin tentang laporan. Nah, dulu ya, ini agak sedikit lemot nih. Oke, kita bikin laporan ya. Ini laporan misalkan laporan, kalau tadi kan di Word nggak bisa ngitung sendiri ya, kalau di sini kan bisa ngitung gitu. Laporan penanganan COVID-19 kan ya. Nanti di sini bisa nomor ya. Kemudian tadi apa saja sih, saya lupa. Tadi C apa aja tuh. Oh, kendaraan penumpang, kendaraan, kemudian penumpang, kemudian suhu badan, kemudian keterangan. Nah, ini kita geser aja. Misalkan ini pakai kutip satu ya. Wah, ini adalah dasarnya Excel ya, kutip satu untuk otomatis. Misalkan kendaraannya up, penumpangnya jelas, badannya penumpang ke, ini penumpang ke satu ya, ke satu, nanti bisa dijumlahkan ya. Misalkan penumpang ke satu, suhu badannya 300 ya. Nah, kemudian kita tarik aja lah kita. Ini misalkan saya pakai tambah aja lah biar cepat ya. Ini belakangnya ditambah
tambah satu aja ya, biar cepet maksudnya. Kok nggak nambah? Sorry. Jadi betul. Sorry. Salah rumus saya. Sama dengan di sini, kemudian ditambah tuh. Jadi nanti nambah terus ya. Harusnya nambah total kan, nambah ya. Kemudian ini kita totalkan sama dengan sum. Kemudian yang ini juga kita totalkan sama dengan sum. Jadinya jumlah atau enggak salah. Nah, ininya elep. Kemudian dari sini kita bisa copy nih. Ini misalkan ini adalah laporan terminal di Kuningan, itu kan banyak terminal ya. Terminal Condang, misalkan Ancaran ya. Kita di pihak dishub bisa langsung. Ya ini tes di sini. Kan langsung jalan ya. Ini ya, tinggal perbaiki aja pakai yang all border. Nah kan jalan ya, atau di sini all border. Kita pakai yang all border. Internetnya lemot banget sih. Oh bisa ya, pakai ini aja. Oh bisa juga, bandel amat sih ya. Format kita cari biasanya di insert. Jadi pas copy paste nya harus keadaan ada bordernya ya, supaya di sininya enggak, karena beda formatnya ya. Jadi dia karena ini Microsoft Word ya, atau Word yang sedangkan yang atasnya Excel ini. Jadi again table. Border ya, udah ada bordernya lah ya, terus harus begitu dulu. Oke. Kemudian ini misalkan keterangannya terminal Ancaran, terminal Ancaran ya, misalkan seperti ini. Ini dibuat laporannya oleh satu orang, tapi sumbernya dari mana ya? Sumbernya ini berasal dari yang ini, yang laporan apa namanya di sini. Nah misalnya ini sheet 1 kita rename jadi misalkan terminal Ancaran ya. Sheet 2 kita bikin misalkan ini bikin ya, kita rename lagi, jadi bisa up to date gitu kan, datanya yang diterima oleh admin up to date karena data real time. Langsung masuk ini misalkan terminal Cirendang ya, atau apalagi terminal ada lagi nggak di Kuningan? Ada lagi, udahlah dua cukup ya. Nah nanti kan nanti ini data itu langsung update masuk ke Kesmas. Nah lalu cara share-nya gimana? Cara share-nya sama aja dengan yang tadi, kita share ya, kemudian masukin ini untuk yang privasinya ya, masukin datanya, misalkan tadi tiket ya, nih ya, kemudian ini tolong dibuat
laporan secara berkala ya. Nah, kemudian send. Nah ini sudah, nah langsung tinggal buka lagi email yang si misalkan pegawai yang bertugas di Ancaran, tinggal buka lagi emailnya. Yang satu misalkan di pusat di kantor Kemenhub ya, sambil nunggu laporan dari berbagai sumber ya, tinggal tungguin aja gitu. Nanti dia bikin laporan, nah, kan udah masuk lagi ya laporan. Nah kalau ini bentuknya Google Doc, kalau ini bentuknya adalah spreadsheet ya. Lemot ya. Oke, lemot banget ya. Kemudian ini sebenarnya cara linknya juga sama, tinggal misalkan mau dimasukkan ke Google, ke gudang ilmu ya, ke blog ya, itu caranya juga sama, tinggal share link tadi ya, kayak yang di awal, share, pilih get share, ini label, pilih ini. Nah ini share, nanti kan ini kan yang tiket sama aja kan dengan yang tadi ya. Nah ini kan getting label, get share, label, pilih can view ya, awas jangan, hati-hati harus can view kalau mau dipublish ya. Supaya apa, supaya yang lain cuma bisa nonton, cuman bisa lihat aja, nggak bisa ngedit ya. Tinggal kesini aja, sama aja ya, sama aja dengan yang tadi ya, karena durasinya udah terlalu panjang dan kita masih punya satu pembahasan, jadi kita nggak bahas yang ini, cuman prinsipnya sama aja. Itu ini tinggal ke blogger, bukan internetnya ngelot ya. Nah ini close aja dah, karena kita udah nggak bakal bahas Microsoft Excel nya lagi, tapi bahas pun kita beda tadi, nanti beda. Oke, kita bahas, kita ke pos tadi ya, di pos di pos. Oke, kita sekarang bahas yang ketiga, yaitu Google Form. Nah kalau tadi kan kalau tadi kan ini ya, kita masukkan datanya manual ya, manual bukan manula ya. Manual, misalkan di Excel kan tadi masukin data manual, tapi sekarang kita mau memasukkan data, membuat sebuah laporan ya, membuat sebuah laporan tapi dengan tampilan yang bisa memudahkan pegawai di sub ataupun orang yang bekerja untuk mengentry data itu, untuk memudahkan pakainya Google Form ya. Ininya close aja. Ini juga close aja ya. Aduh, internet, internet sebenarnya dulu. Kita
ke more, pilih Google Form. Nah, kemudian kita isi formnya. Misalkan ininya form penanganan COVID-19. Ya, ini otomatis berubah. Kemudian kita bikin yang pertama. Nah, kita bikin dulu ini ya, ubah. Jangan multiple choice, tapi kita bikin short answer. Tadi apa? Tadi pertamanya adalah mobil, ya, jenis mobil. Jenis mobil. Kita tambah lagi. Kemudian berikutnya penumpang ke share. Oke. Kemudian tambah lagi. Misalkan di sini suhu badan. Share. Kemudian keterangannya bisa mau misalkan harus di ODP, PDP dan lain sebagainya ya, keterangan. Kemudian tambah lagi kalau perlu lampirkan. Ini keterangannya multiple choice saja lah. Anda bisa paragraf, bisa multiple choice, gitu kan. Kemudian di sini kita ininya tipenya file upload. Continue. Ya. Nah, kita bisa bikin ininya berapa nih loadnya, maksimumnya berapa, 5, 10 gitu kan. Maksimalnya 10 MB, udah bisa berapa lah. Terus jenis filenya tentang apa saja. Kita mau change presentation, questions, ya, progress bar, ya, limit respon dan lain sebagainya. Ada settingnya ya, tinggal Anda ini aja. Kemudian jenis satu ada yang berubah. Ininya allownya dimasukin ya, di apa namanya, di centang pilih. Nah, Anda bisa memasukkan dokumen, bisa memasukkan spreadsheet, juga bisa memasukkan PDF, juga bisa memasukkan video. Jadi sesuaikan aja, apa mau image ya, ataupun audio, ataupun drawing, ataupun presentation ya. Jadi nanti pengumpulannya terserah Anda mau pada bidang apa ya. Kalau mau video ya video, kalau misalkan laporannya mau bikin tentang video ya udah video aja ya. Kemudian atau mau bikin apa namanya, laporannya hanya Microsoft Spreadsheet aja yang dilampirkan ya, aja. Tapi kan ini kan kita bicaranya adalah POM penanganan COVID-19 ya. COVID-19 ya, misalkan terminal Ancaran lah, subnya bagiannya di bagian terminal Ancaran ya. Nah, gitu kan. Nah, nanti misalkan saya ingin foto mobilnya yang dimasukkan ya, ini kita pilihnya udah cukup aja image ya. Nanti fotonya tinggal choose file, kemudian pilih fotonya apa gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini gimana selanjutnya, kita send.
kita pilih, bisa ke email ya, bisa ke email, yang ini ke email atau ke apa namanya, bisa add collaboration ya, bisa seperti itulah. Nah, itu send, kita pilih bisa by send. Ntar dulu ada yang lewat, kayaknya kurang menarik ya. Terus ntar belum kita bahas. Ini deskripsinya ya, buatlah laporan secara berkala tentang kedatangan mobil ke terminal. Ada yang hilang kan ini untuk lihat ya. Nah, ini ya, pilih ke sini, kemudian kalau mau nambah header, header ini kita pilih yang sudah ada aja. Ini kayak copy dia. Nah, insert, jadi ke sini ya. Jadi saya nyari ini. Ya mirip-mirip dikit lah, mirip-mirip copy lah ya. Nah, caranya gitu ya, jadi kesini dulu, change tank gitu kan, warnanya apa, backgroundnya, colornya berapa gitu kan, lalu pas lagi kalau udah selesai. Kemudian berikutnya kita view. Nah, lihat di view-nya ya, kalau tadi kan send, sekarang kita yang kedua. Nah, si data ini akan dikirim ke Kesmas Bikes, artinya ordernya adalah Kesmas Bikes Unisa ya. Nah, ini form penanganan COVID-19 terminal Ancaran. Oke, kan kita choose file. Nah, nanti fotonya masukin ke sini, select. Nah, kalau di handphone kan nanti ada tinggal ke kamera, track kamera ya. Jadi isi data, foto dulu, track isi data, nanti setelah isi data baru ke di terakhir choose file, pilih kamera yang terakhir kan, bisa seperti itu. Oke, nah itu ya. Nah, kemudian ini jenis mobilnya apa, tinggal di sini. Nah, ini yang paling gampang, saya sih biasanya gini aja, copy, jadi nggak send. Lalu kita ke blogger, lalu di sini misalkan ya, di sini kan laporannya kita buat ini jadi nomor 2, ini buat menjadi apa namanya, ini membuat form pengisian laporan ya, penanganan COVID-19 ya. Jadi pakai tanda panah, kita lihat dulu ya. Misalkan tambahkan laporan biar agak keren aja lah. Ini 2. Kita bikin link, ini kita paste di sini, kemudian update ya, kita coba buka di sini. Ya, nanti si apa namanya, si di sub ataupun apa, bisa buka ke blog Anda lah atau ke website. Nah, sederhananya sih seperti itu. Dan misalkan kita buka lagi bidang ilmu, code sorry ya, malah kebuka code ada amat ya, saya buka bidang ini. Nah ya kan, nah, tambahkan laporan. Oke, langsung kebuka, kita isi satu ya.
kita isi satu. Misalkan gini, jenis mobilnya apa ya, L300, penumpang ke satu, suhu badan 240. Ini keterangan harus periksa rapid. Kemudian choose file, ini misalkan di HP. Nih orangnya nih. Nih orangnya nih, misalkan 12K. Upload. Kemudian submit, kirim. Udah, tambah lagi responnya. Nah, jenis mobil apa kita isi, misalkan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke misal kita ke yang ini lagi ya. Ini kan udah bikin, nah udah ada respon satu. Oh udah ada yang ngirim nih. Oh jadi 300. Fotonya bisa dilihat. Oh ini ternyata orangnya ya, yang suhu badannya tinggi gitu kan. Nah itu kan bisa seperti itu ya. Kemudian kita buat responnya dalam bentuk Excel. Makanya kenapa tadi pertamanya atasnya apa namanya, atasnya itu dulu. Nah ini kan ada laporannya, ada individu, kemudian ada question ya, kemudian ini ada, kemudian kita bikin ke action, kita bikin thread-nya dulu. Nanti bisa yang lainnya, misalkan ini terminal ini terminal Ancaran, bikin jadi ininya, lalu yang lainnya pilih sekarang ya, pilih ini aja thread. Kalau misalkan ingin disatuin, nanti yang kedua ketiganya misalkan terminal Cirendangnya pilihnya yang select ya. Nanti arahin ke form penanganan COVID-19 respon ya. Oh kan udah ada ya. Nah ini udah ada nih. Oh L300 jumlah penumpang satu, suhu badan berapa, nanti tinggal dijumlahin aja ya, ini jumlahin aja. Setelah dijumlahin langsung ini jumlahnya kita copy aja ya. Atau misalkan gini, bisa seperti ini. Ini kan terlalu panjang. Kalau hanya sekedar ingin mengetahui totalnya, total penumpang yang pulang kampung, nah, sini kita tulis ya, total pemudik sama dengan sum kurung buka, kita ambil database-nya dari sini, dari penumpang ke satu. Makanya ini harus si disbul harus isinya penumpang ke satu, kedua, ketiga. Set, akan satu. Ketika ini dua dia berubah jadi 3. Nah kok ini penumpang kedua, oh berarti jangan itu pakainya rumusnya, jangan sum karena nambah, tapi pakainya apa, count, sama dengan count. Kan 2 ya, karena baru 2, tapi dia nambah lagi 3, jadi 3, nambah lagi, oh penumpang keempat, oh jadi 4, nambah lagi, penumpang kelima, oh jadi 5. Nah kan total pemudik ada 5 orang gitu. Siap ya. Nah kemudian ini juga sama, ini pemudik yang harus periksa rapid, siapa nih, kita lihat bener nggak, nanti jangan-jangan salah identifikasi ya. Oh ternyata sih ini yang harus diperiksa rapid. Nah nanti foto ini dicetak lalu disesuaikan gitu kan ya. Jadi jangan sampai salah identifikasi. Oh yang kena rapid misalkan ya, yang harus diperiksa rapidnya adalah penumpang ke satu, tapi ternyata pas yang datang duluannya penumpang kedua gitu. Jadi disangkanya penumpang kedua harus tes rapid, padahal kan kalau dilihat identifikasi fotonya ya itu langsung bisa kelihatan. Oke.
Nah, kemudian caranya gimana untuk menutup ke publik supaya fotonya nggak kelihatan. Jadi ininya di klik kanan, hide kolom aja. Ya, jadi cuma total pemudik aja yang kebacanya. Nanti di blogernya nggak yang kebukanya adalah yang itu, ya. Gitu kan. Nanti kalau mau buka di offline, ya ini tinggal di unhide lagi, ya. Oke, kemudian nah ini teman-teman. Nah, itu adalah cara memanfaatkan Google Doc ya sebagai media informasi kesehatan. Ya, jadi kenapa ini ada di atas di Google Form? Karena nanti dari Google Form akan turun menjadi Google Spreadsheet ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.